Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Tangisan di bawah bulan purnama. Desa Cijati, 1986. Malam bulan purnama selalu membawa teror. Tangisan bayi yang menggema di setiap penjuru desa. Namun tak pernah ada bayi di rumah Ratna dan Bagus. Pak Surya, seorang warga, bersumpah melihat bayangan sesosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri tegak di halaman depan rumah Ratna. Wajahnya samar, tertutup kerudung panjang. Namun tangannya tak pernah lepas dari seekor kucing hitam legam yang dipeluknya erat. Malam itu, desa Cijati gempar. Gosip menyebar cepat bak api membakar ilalang kering. Ratna main pesugihan Nyi Anteh. Ratna, gadis desa dengan paras biasa-biasa saja dan kulit sawo matang khas pribumi, menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Ayahnya hanya seorang buruh tani. Ibunya membantu dengan menumbuk beras tetangga. Sejak kecil, Ratna tahu, tak ada yang istimewa dari dirinya. Ia tumbuh bersama impian-impian kecil yang sering kali kandas sebelum sempat mengakar. Namun di tengah segala keterbatasannya, Ratna punya satu rahasia yang ia simpan rapat-rapat dalam relung hatinya. Cinta yang tak terbalas kepada Bagus. Bagus bukan sembarang pria. Ia adalah putra tunggal Pak Harjo, saudagar beras terkaya di Cijati, pemilik sawah berhektar-hektar dan rumah gedung bertingkat 2 yang tak pernah sepi dari tawa. Postur Bagus tegap, kulitnya bersih, dan senyumnya selalu memikat. Ratna seringkali mencuri pandang saat Bagus melintas di depan rumahnya, menunggang kuda atau sekadar berjalan kaki dengan langkah angkuh. Bagus dengan segala pesonanya, tak pernah sekalipun menoleh ke arah Ratna. Matanya hanya tertuju pada gadis-gadis cantik dari desa tetangga, yang kulitnya lebih putih dan rambutnya lebih panjang terurai. Hati Ratna kerap perih. Ia mulai menyimpan iri hati yang menggerogoti, bercampur dengan rasa minder yang kian mendalam. Setiap cermin yang memantulkan bayangannya, seolah mengejek, mengingatkan akan wajahnya yang biasa, kulitnya yang kusam, dan nasibnya yang pas-pasan. Ia sungguh ingin menjadi seseorang yang bisa menarik perhatian Bagus, meskipun ia tahu itu adalah mimpi yang mustahil. Sore itu, mendung mengantung pekat di langit Cijati, seolah langit ikut merasakan kegelisahan Ratna. Ia berjalan gontai menuju sumur umum. Ember di tangannya terasa berat, seberat beban pikirannya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Mak Jati, dukun tua yang disegani sekaligus ditakuti oleh warga desa. Rambut Mak Jati putih semua, matanya sayu namun menyorot tajam, dan giginya yang hanya tersisa 2 di depan membuat penampilannya semakin misterius. "Nak Ratna, kenapa murung saja?" Suara Mak Jati serak, mengagetkan Ratna. Ratna menunduk, tak berani menatap mata Mak Jati. "Tidak apa-apa, Mak." Mak Jati tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa membuat Ratna bergidik. "Mak tahu apa yang mengganggu pikiranmu, Nak. Cinta memang bisa membuat hati terjerat, apalagi jika hati itu mendambakan sesuatu yang tak terjangkau." Mak Jati kemudian berbisik, suaranya hampir tak terdengar. "Kau ingin Bagus melirikmu, bukan? Ingin ia tunduk padamu?" Ratna terkesiap. Bagaimana Mak Jati bisa tahu? Perlahan ia mengangguk. "Ada jalan, Nak," ujar Mak Jati lagi. Matanya kini menatap kosong ke kejauhan. "Jalan pintas tapi butuh keberanian. Kau pernah dengar tentang Nyi Anteh?" Nama itu, Nyi Anteh, terasa asing di telinga Ratna. Mak Jati melanjutkan. "Ia penunggu bulan, penghuni malam yang bisa memberi apa saja yang diinginkan hati. Kecantikan, kekayaan, bahkan cinta yang mustahil sekalipun." Ratna terdiam, ragu. Hatinya bergejolak.
Antara keinginan kuat untuk mendapatkan Bagus dan ketakutan akan hal-hal gaib yang diceritakan Mak Jati. Namun, obsesi cintanya pada Bagus sudah terlampau dalam. Ia sudah terlalu lelah dengan rasa minder dan iri hati yang terus-menerus menghantuinya. Bisikan-bisikan Mak Jati itu terasa seperti air dingin yang menyirami bara api di hatinya. Ratna akhirnya mengangguk pelan, setuju untuk mencoba ritual tersebut. Ia tak punya pilihan lain, pikirnya. Malam bulan purnama tiba lagi, memancarkan cahaya rembulan yang kini terasa dingin dan menakutkan bagi Ratna. Dengan jantung berdebar kencang dan langkah gontai, ia menuju pemakaman tua di ujung desa, tempat yang selama ini selalu ia hindari. Tangan Ratna menggenggam erat sesajen yang disiapkan Mak Jati. Selembar kain putih bersih, setangkai bunga 7 rupa yang baunya semerbak, dan semangkuk kecil darah ayam hitam yang masih hangat. Bau tanah basah dan bunga melati yang menyengat langsung menyambutnya. Pepohonan tua di sekitar makam seolah ikut menari mengikuti irama angin malam, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang terus menghantui setiap langkah Ratna. Ia menemukan sebuah nisan tanpa nama, tempat yang ditunjukkan Mak Jati. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan sesajen di atas nisan itu. Lalu, ia menyalakan dupa. Asapnya mengepul tebal, menyebarkan aroma khas yang membuat suasana semakin mencekam. Ratna bersimpuh, memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang diajarkan Mak Jati. Mulutnya komat kamit, suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tenggelam dalam desau angin malam. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin membeku. Asap dupa yang mengepul semakin tebal, membentuk gumpalan-gumpalan aneh. Perlahan, di antara kepulan asap itu, sebuah sosok muncul. Sosok perempuan. Ia mengenakan gaun putih panjang yang lusuh membaur dengan kabut tipis yang menyelimuti makam. Wajahnya samar, tak bisa dilihat dengan jelas, seolah tersembunyi di balik tudung gaib. Di pelukannya, ia menggendong seekor kucing hitam legam yang matanya menyala merah dalam kegelapan. Nyi Anteh, suara Nyi Anteh terdengar merdu namun penuh ancaman, menggema di benak Ratna, bukan di telinganya. Kau ingin cantik, Ratna. Ingin Bagus tunduk padamu. Ratna mengangguk. Tanpa sadar, air matanya menetes. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau akan menjadi cantik jelita, memikat setiap pasang mata, dan Bagus akan jatuh cinta padamu. Namun, ada syaratnya. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia tahu akan ada harga yang harus dibayar. Anak pertamamu, aku akan mengambilnya sebagai bayaran. Dunia Ratna seolah berhenti berputar. Anak pertamanya, sebuah persembahan yang tak terbayangkan. Namun, obsesi dan hasratnya akan Bagus sudah membutakan segalanya. Ia ingin Bagus, lebih dari apapun. Dengan suara serak, Ratna berbisik. Saya setuju. Sosok Nyi Anteh tersenyum tipis. Senyum yang tak terlihat namun terasa dingin di tulang sumsum Ratna. Lalu, ia menghilang, lenyap bersama kepulan asap dupa dan hawa dingin yang tiba-tiba sirna. Sejak malam ritual itu, perubahan drastis mulai terlihat pada diri Ratna. Perlahan namun pasti, wajahnya yang dulu biasa-biasa saja kini bersinar. Kulitnya yang dulu sawo matang, kini berangsur-angsur menjadi putih bersih, sehalus pualam. Rambutnya tumbuh lebih panjang, hitam legam, dan berkilau. Matanya yang dulu terlihat sayu, kini memancarkan pesona yang kuat, seolah ada magnet di dalamnya. Gerak-geriknya menjadi luwes, suaranya merdu, dan senyumnya, senyum Ratna kini mampu meluluhkan hati siapa saja. Warga desa mulai berbisik-bisik, takjub sekaligus heran. Itu Ratna, si Ratna anak Pak Karmin? Ya ampun, cantiknya bukan main. Gosip tentang kecantikan Ratna menyebar lebih cepat dari api yang menjalar di musim kemarau.
Semua mata tertuju padanya. Pria-pria desa mendadak mendekat, ingin berbincang dengannya, ingin sekedar menyapanya. Ratna, yang dulunya tak pernah dilirik, kini menjadi pusat perhatian. Dan Bagus, lelaki yang selama ini menjadi impian Ratna, akhirnya takluk. Ia terpesona, terpikat oleh aura kecantikan Ratna yang tiba-tiba muncul. Mata Bagus tak bisa lepas dari Ratna setiap kali mereka berpapasan. Ia mulai mengejar Ratna, memberikan perhatian, melontarkan kata-kata manis. Tak butuh waktu lama, Bagus jatuh cinta. Tergila-gila. Ia melamar Ratna dan tak lama kemudian mereka pun menikah. Pernikahan mewah pun digelar. Ratna mengenakan kebaya putih bersulam emas. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa bagaikan ratu, seolah semua mimpinya telah terwujud. Ia mendapatkan Bagus, lelaki impiannya. Ia mendapatkan kecantikan yang dulu hanya bisa ia khayalkan. Ratna merasa bahagia, sangat bahagia, seolah tak ada lagi yang bisa merenggut kebahagiaannya. Ia tenggelam dalam euforia, melupakan janji dan konsekuensi dari perjanjiannya dengan Nyi Ante. Waktu terus berjalan. Kebahagiaan Ratna dan Bagus makin lengkap ketika Ratna dinyatakan hamil. Ratna, dengan perut yang semakin membuncit, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Bagus sangat menyayanginya. Tak henti-hentinya membelai perut Ratna, membayangkan wajah anak mereka kelak. 9 bulan kemudian, di suatu malam yang pekat, Ratna merasakan kontraksi yang hebat. Bidan desa, Bu Fatimah, dipanggil tergesa-gesa. Ratna mengejan sekuat tenaga. Terdengar suara tangisan melengking. "Alhamdulillah, perempuan," seru Bu Fatimah. Ratna tersenyum lemah. Kebahagiaan membanjiri hatinya. Ia ingin segera mendekap buah hatinya. Namun tiba-tiba, tangisan bayi itu terhenti. Sunyi, hening. Hanya ada suara napas berat Ratna dan Bu Fatimah. Bu Fatimah buru-buru memeriksa bayi munggil yang baru saja lahir itu. Wajahnya tiba-tiba pias. "Maaf Bu Ratna, bayinya?" Ratna menatap Bu Fatimah dengan penuh harap. "Kenapa Bu?" "Bayinya meninggal Bu, tanpa sebab, tiba-tiba saja." Dunia Ratna runtuh, air matanya mengalir deras. Bayinya, yang baru saja ia dengar tangisannya, kini diam tak bergerak. Bu Fatimah dan Bagus sama-sama bingung. Tak ada tanda-tanda penyakit, tak ada kelainan. Bayi itu lahir sehat, bahkan sempat menangis. Tapi tiba-tiba nyawanya direnggut. Warga desa mulai berbisik-bisik lagi. Kecurigaan kembali menyeruak. Anak Ratna meninggal tanpa sebab, aneh sekali. Jangan-jangan ini gara-gara pesugihan Nyi Anteh itu. Ratna tak peduli dengan gosip warga. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah jasad bayinya dimakamkan, Ratna tidak bisa tidur. Ia terbaring lemah di kamarnya. Tiba-tiba, dari arah halaman depan, ia mendengar suara tangisan bayi Ragi. Tangisan yang sama, tangisan pilu yang sering ia dengar sebelum ia menikah. Ratna bangkit. Dengan langkah gontainya, ia menuju jendela. Di bawah rembulan, yang malam itu tidak purnama namun memancarkan cahaya redup, Ratna melihatnya. Sosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri tegak di halaman depan rumahnya. Wajahnya masih samar, namun kali ini di pelukannya ia tidak menggendong kucing hitam. Ia menggendong bayi Ratna. Nyi Anteh menatap Ratna. Senyum dingin terukir di wajahnya yang tak terlihat. Seolah berkata, janji adalah janji. Ratna hanya bisa terisak, membenamkan wajahnya di bantal. Ketakutan yang luar biasa kini menyelimutinya. Sejak malam kematian bayi pertamanya, rumah Bagus yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan kini diselimuti aura kelam. Setiap bulan purnama, suara tangisan bayi kembali terdengar. Tangisan pilu melengking seolah meratap dari kejauhan, menusuk-nusuk hati Ratna. Terkadang, suara itu tidak hanya di halaman, tapi terdengar jelas di dalam rumah, seperti ada bayi tak kasat mata yang merangkak di lantai, di dinding, bahkan di bawah ranjang mereka.
Bayangan perempuan bergaun putih lusuh itu juga sering muncul. Tidak lagi hanya di halaman. Tiba-tiba, ia berdiri di sudut ruangan, di balik pintu, atau melintas cepat di koridor. Wajahnya tetap samar, namun Ratna selalu tahu itu adalah Nyi Anteh, yang datang untuk mengingatkannya akan janji yang telah ia ingkari. Kujing hitam Nyi Anteh juga sering terlihat, mengeong panjang di ambang pintu. Matanya merah menyala, seolah mengamati setiap gerak-gerik Ratna. Bagus yang dulunya sangat mencintai Ratna, kini mulai ketakutan. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar tangisan bayi atau melihat bayangan aneh yang melintas di depannya. Bagus mulai menjauh dari Ratna. Ia tidak lagi memeluk istrinya di malam hari. Kata-katanya menjadi dingin, tatapannya penuh curiga. Ia tahu ada yang tidak beres dengan Ratna, dengan rumah mereka. Namun ia tak berani bertanya. Ia hanya bisa menghindari. Ratna merasa makin terpuruk. Ia mendapatkan kecantikan, ia mendapatkan Bagus, namun ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Ia kehilangan anaknya, ia kehilangan kebahagiaan, dan kini ia merasa kehilangan Bagus juga. Kecantikannya yang dulu ia idam-idamkan, kini terasa seperti kutukan. Ia terjebak dalam lingkaran teror yang tak berujung. Meskipun ia cantik jelita, ia merasa kehilangan segalanya. Hidupnya yang dulu ia kira akan sempurna, kini menjadi neraka. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan Nyi Anteh, mengingatkan akan perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.